Yuk, sekarang kita merapat dulu nih ke singgasana terakhir kita setelah kita menyelesaikan kehidupan kita di muka bumi ini. Sejenak kita tinggalkan dunia yang penuh dengan tipu dayanya, yang penuh dengan kesenangan, tapi kesenangan yang menipu. Ya, di mana sih tipuan dunia itu? Ya kadang pagi ada orang pagi tertawa, sorenya menangis. Malamnya bahagia, paginya menderita. Paginya kaya raya, malamnya sudah miskin tanpa harta. Ya, penuh dengan kekecewaan. Dunia itu penuh dengan kekecewaan, penuh dengan penderitaan. Kalaupun memang ada kesenangan, pasti sifatnya sementara dan itu hanya tipuan. Namun kesenangan yang sejati adalah ketika kita disibukkan dengan mengingat kematian dikala kita masih ada kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai intro. Yo, silakan disimak. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya sedang berada di TPU Jeruk Purut di kawasan Cilandak. Ya, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, ngapain di situ ya? Ya, untuk sejenak untuk konten kali ini, marilah sama-sama kita sejenak menyingkir dari hiruk-pikuk kehidupan dunia yang sangat menipu. Kita sama-sama merenung, bermuhasabah di tempat yang akan menjadi tempat persinggahan terakhir kita, yang akan menjadi pelabuhan terakhir kita ketika memang napas kehidupan sudah tidak ada di dalam tubuh kita. Semoga teman-teman sekalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan moto kita, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang tema kita sedikit kita akan membahas terkait masalah kematian. Apa sih kematian? Kalau kita ilustrasikan, kematian itu seperti sebuah PC, ada tombol shutdown di sana. Jadi ketika tombol shutdown-nya sudah ditekan, otomatis sudah tidak ada fungsi pada PC tersebut. Namun listrik tetap mengalir, tetapi sudah tidak ada kehidupan di sana. Artinya ketika manusia sudah meninggal, sudah dalam keadaan mati, maka aliran listrik yang dibutuhkan adalah dari sedekah jariah yang pernah disalurkan, dari ilmu yang bermanfaat yang pernah disampaikan, dan juga dari doa-doa anak yang soleh yang selalu mendoakan. Nah, di sini kematian, apa sih kematian? Kematian adalah sunnatullah ya. Kematian adalah pemutus kehidupan. Ketika manusia sudah hidup di muka bumi ini, jadi mereka harus siap dengan yang namanya kematian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, aksiru zikra hazimil lazah al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian.
Kematian tidak mengenal tua maupun muda, tidak mengenal kaya atau miskin, tidak mengenal beriman atau tidak beriman, tidak mengenal bertobat apa sudah bertobat, tidak mengenal sakit atau sehat, tidak mengenal bahagia atau menderita. Jadi kematian itu datang murni karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajalnya. Karena dalam surah Al-A'raf dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atau wa la yastaqdimun." Setiap umat memiliki batas waktu hidup, yaitu ajal. Maka apabila ajal itu datang, tidak ada satupun yang bisa memundurkannya sesaat ataupun memajukannya sesaat. Jadi semua sudah berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan seperti apa saja sih yang bisa diputus oleh maut itu, oleh kematian itu? Misalkan seperti kelezatan akan kehidupan, kelezatan berpasangan, kelezatan mempunyai keturunan, kelezatan memiliki harta, kelezatan memiliki jabatan, kelezatan memiliki kendaraan yang mewah, kelezatan dalam pergaulan, dan segala apapun yang memang sifatnya suatu kenikmatan di muka bumi ini, itu akan terputus dengan datangnya kematian. Dan banyak orang-orang yang gak siap di sana. Ketika kita menemukan seseorang yang tidak siap dengan kematian, yakinlah mereka belum siap meninggalkan segala kelezatan tersebut yang ada di dunia. Tetapi bagi seorang muslim harus dipersiapkan kematian, tidak boleh ditakuti. Karena setakut-takutnya manusia, seberani-beraninya manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa menghindari datangnya kematian. Jadi seperti itu, karena memang kematian itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja sih nasihat yang bisa kita dapatkan dari kematian? Sekarang yang dikubur di sini sudah menjadi jenazah, sudah menjadi mayat, dan suatu saat kita pun akan menyusul mereka. Oh ya, terlupa, adab masuk kubur tadi lupa saya sampaikan di awal. Adab masuk kubur ketika kita mendatangi suatu kuburan sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah SAW, kita doakan mereka, kita ucapkan salam untuk mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya seperti itu. Maaf tadi terlupa, tapi tidak masalah. Dan juga nasihat yang saya sampaikan hari ini juga bukan cuma untuk teman-teman sekalian, tapi terkhusus untuk diri saya sendiri juga. Baik, apa sih nasihat yang kita bisa dapatkan dengan adanya kematian tersebut, yang merupakan pemutus segala macam kenikmatan? Yang terutama adalah kita akan menjadi seperti orang-orang yang sudah mati. Kita akan seperti orang-orang yang sudah dikubur di sini. Karena kita yakin bahwa tidak ada kehidupan yang abadi. Semuanya akan menyumpai kematian. Sebagaimana disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa tidak akan lepas dari yang namanya kematian. Maka dari itu, nasihat kematian ini salah satunya adalah menuntut kita untuk mempersiapkan kematian itu sendiri. Perbanyaklah amal soleh. Karena Nabi SAW bersabda, iza mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmu yuntafa'u bihi auladun soleh yad'ulahu. Ketika anak Adam mati atau meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, amal yang soleh. Jadi ketika kita pernah bersedekah jariyah yang mengalir terus pahalanya, ketika kita sudah meninggal, kita akan mendapatkan cucuran kenikmatan, kesenangan, pahala dari sedekah yang pernah kita keluarkan tersebut. Kemudian ilmu juga yang pernah kita sampaikan kepada orang-orang yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan menjadi amal jariyah untuk kita. Kemudian keturunan kita yang soleh dan soleha, yang selalu mendoakan kita. Ada 3 hal juga yang mengiringi orang ketika meninggal dunia. Yang pertama yaitu keluarganya. Yang kedua adalah hartanya. Yang ketiga amalnya. Yang kembali 2, yang bertahan 1. Apa saja yang kembali?
Yang pertama, keluarganya akan kembali ke rumahnya. Lalu yang kedua, hartanya pun akan kembali ke rumahnya. Lalu yang ketiga, yang bertahan, yang akan menemani seseorang ketika sudah dalam keadaan meninggal, yaitu amalnya. Baik amal baiknya maupun amal buruknya. Jadi ketika kita masih hidup, kita dituntut untuk memperbanyak amal-amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru surakum wa amalukum walakin yanzuru amalukum wa qulubukum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah seseorang, tidak melihat harta seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatan seseorang dan hati seseorang. Jadi hati dan perbuatan kita lah yang akan kita bawa ketika kita sudah selesai dalam kehidupan. Lalu bisa nggak kita membedakan orang yang sibuk mempersiapkan kematian dengan orang yang sibuk dengan urusan dunianya? Sangat jelas ya, bisa kita bedakan, dan perbedaannya sangat jauh sekali. Orang-orang yang sibuk mempersiapkan dirinya dengan kematian, dia akan memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulutnya, apa yang masuk melalui mulutnya, baik itu minumannya maupun makanannya. Dia akan memperhatikan kehalalannya dan kebaikannya, dan dia nggak mau memasuki sesuatu yang memang sifatnya haram. Jadi dia akan memperhatikan itu, dan dia juga akan memperhatikan apa yang keluar dari lisannya. Kalau memang dia nggak bisa berkata-kata baik, dia akan memilih untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir walyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Lalu kemudian dia juga akan memperhatikan tempat di mana dia mencari penghasilan. Dia akan menghindari penghasilan tempat-tempat yang memang banyak mudorotnya, bahkan banyak keharamannya, bahkan banyak kesyirikannya. Lalu kemudian dia juga akan memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Kemudian dia juga akan memperhatikan pasangannya. Dia akan berusaha mencari pasangan yang memang mau bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk berjuang menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia juga akan memperhatikan dari mana dia mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kebalikannya. Ketika orang berusaha mempertahankan kehidupan, bahkan takut dengan kematian, dia akan berusaha mencari sesuatu yang memang kebalikan dari orang-orang yang berusaha untuk mempersiapkan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya sangat banyak sekali ya hikmah yang kita bisa gali dari kematian ini sendiri. Tapi yang jelas, kafa bil maut wa'izah. Cukuplah kematian menjadi nasihat untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa, karena memang doa merupakan senjata kita yang terampuh dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menunjukkan kalau kita memang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lana warhamna bil Islam. Allahumma ighfir lana warhamna bil iman. Allahumma ighfir lana warhamna bil ihsan. Allahumma ighfir lana warhamna wahtim lana bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup, ingat, kematian tidak bisa kita hindari. Tidak ada satupun manusia yang bisa lari dari kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kita lari darinya, niscaya dia akan mendatangi kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum wa hayatikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.